Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari laman Motorsport, bos Repsol Honda Alberto Puig menyebut sirkuit Mandalika sangat berbeda ketimbang lintasan lain. Karena itu, Puig menilai Michelin dan tim pabrikan seharusnya berdiskusi untuk menciptakan ban yang relevan di sirkuit ini. Ban yang dibawa Michelin untuk GP Indonesia pernah dipakai di Thailand dan Austria beberapa tahun lalu, yakni 2017 atau 2018. Trek yang memiliki lintasan lurus panjang. Mandalika adalah sirkuit yang sama sekali berbeda. Ini adalah trek di mana tidak memiliki banyak lintasan lurus panjang dan lebih banyak tikungan. Tak hanya Puig, Quartararo juga menyebut pada tikungan terakhir Mandalika masih ada masalah. Menurut saya aspalnya tidak terlalu buruk, tapi di tikungan terakhir ada 5 atau 6 titik di mana aspalnya rusak. Selain itu saya merasa cukup bagus. Beberapa batu kecil mengenai saya di FP1 dan FP2, tapi kondisinya lebih bagus saat Sabtu dan Minggu. Saya rasa kondisinya tidak terlalu buruk, meski benar jika itu situasinya. Sirkuit Mandalika bisa memunculkan masalah baru setiap tahunnya. Itu masalah terbesar. Dilansir dari laman Crash, pembalap Suzuki X-Star Alex Rins menilai sirkuit Mandalika berbahaya jika digunakan dalam kondisi kering. Karena itu, hujan deras yang mengguyur sebelum balapan dinilai Rins telah menyelamatkan para pembalap. Saya tidak tahu apakah kami bisa balapan di lintasan kering, karena kondisi trek sangat-sangat sulit. Di tikungan terakhir, aspal mulai memuncrat keluar. Bahkan saat lintasan basah, aspal mengenai tubuh kami dari pengendara di depan. Jadi bayangkan saja jika kondisinya kering. Untungnya kami tidak ada yang terluka. Mengutip dari Motosan, Fabio Di Giannantonio blak-blakan jelang race ketiga yang berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Ia menyebut sirkuit Termas de Rio Hondo sama kotornya seperti lintasan MotoGP Mandalika. Kita semua pembalap pasti akan merasa kotor, agak mirip Mandalika. Jadi saya tidak menutup kemungkinan track setup di Indonesia kembali digunakan di Argentina. Kepada Motosan, mantan pembalap MotoGP Valentino Rossi tampaknya tak menyesali keputusannya untuk pensiun dari ajang MotoGP. Ia mengaku sangat menikmati menonton balapan MotoGP dari layar kaca sambil duduk santai di sofa rumahnya. Betapa bodohnya tidak berada di trek. Tahun lalu saya benar-benar ingin menutup dengan sukacita di Valencia, dan saya mendapatkannya. Jadi sekarang saya senang melihat para pembalap dari sofa. Saya penggemar berat sepeda motor. Saya suka mengikuti mereka kemana-mana, dan saya suka menyemangati pembalap kami. Untuk seri berikutnya di MotoGP Argentina, Maverick Vinales berujar akan memakai setup saat sesi warm up di Mandalika.
Menurutnya itu adalah settingan yang paling baik yang ia temukan setelah 2 seri bergulir. Vinales belum menemukan perasaan yang baik dengan Aprilia RSGP 22, namun ia tidak merasa berkecil hati, di mana telah menemukan beberapa solusi bagus dalam sesi pemanasan GP Indonesia yang membawanya ke posisi kedua di belakang Fabio Quartararo. Sayangnya balapan basah merusak peraturan yang ia temukan di trek kering. Saya pikir hari ini Minggu di Mandalika adalah hari terbaik sejak saya bersama Aprilia, karena kami menemukan pengaturan yang sangat baik yang dapat digunakan untuk bersaing dalam sesi pemanasan, dan itu membuat saya merasa nyaman bahkan di kondisi basah. Dikutip dari Speedweek, pembalap tim Monster Energy Yamaha Franco Morbidelli sudah gerah karena telah menjalani 2 seri MotoGP dengan meraih hasil yang kurang maksimal. Untuk itu, Morbidelli mencoba untuk bangkit dengan cara mencuri ilmu Fabio Quartararo sebagai acuan. Saya harus fokus dan bekerja sebaik mungkin. Saya mencoba untuk melakukannya. Saya pikir kami sudah bekerja dengan baik jika dibandingkan dengan Fabio yang sudah lebih lama mengendarai motor spesifikasi terbaru. Kami menjadikannya acuan. Pembalap tim Repsol Honda Marc Marquez dipastikan absen dari balapan MotoGP Argentina mendatang. Pembalap tim Repsol Honda itu tidak akan mengikuti putaran berikutnya di kejuaraan dunia MotoGP yang berlangsung akhir pekan ini di Argentina, karena ia melanjutkan pemulihannya. Demikian bunyi pernyataan Repsol Honda dalam laman resminya. Menurut kondisi terkini, Dr. Sanchez Dalmau mengatakan bahwa Marc Marquez akan menjalani terapi tetapi tidak dioperasi. Evaluasi neurooftalmologi kedua yang dilakukan pada Marc Marquez Senin lalu menunjukkan evolusi yang sangat baik pada kelumpuhan saraf kanan keempat. Pemulihan belum selesai, dan Marc Marquez harus mengikuti aturan terapi yang sudah mapan dengan perawatan konservatif. Menjelang MotoGP Argentina pekan ini, tanpa adanya Marc Marquez di sampingnya sebagai rekan tim, Pol Espargaro mengaku galau. Ia merasa kesulitan jika tidak ada Marc Marquez. Tidak memiliki Marc dalam tim membuat segalanya lebih sulit bagi saya. Saya memiliki pertanyaan yang tidak dapat saya temukan jawabannya. Itu masalah besar. Tentu saja, motor tahun ini sangat berbeda. Saya tidak tahu apakah itu oke untuk Marc. Tetapi jika kamu cepat di motor lama, maka kamu harus super cepat di motor baru. Karena itu memberi kamu pegangan ekstra yang selalu membantu. Dikutip dari Motosan, manajer tim Repsol Honda Alberto Puigdemont usai bos Michelin Piero Taramaso menyebut timnya tidak cepat beradaptasi dengan ban baru saat MotoGP Indonesia. Bagi Puig, seharusnya Piero Taramaso tidak perlu membawa-bawa nama Honda untuk mendukung argumennya. Dalam laporan usai balapan terakhir saya hanya menyebutkan bahwa kami harus mendiskusikan situasinya dengan Michelin, itu saja.
Dan kami sudah melihat bagaimana reaksi Tara masuk ketika media bertanya kepadanya. Itu tidak perlu sama sekali. Agak aneh ketika dia mengatakan dengan cara yang sopan, tentu saja, bahwa Honda tidak tahu bagaimana cara beradaptasi. Mantan Direktur Teknis Tetsuya Julon menyebut bahwa ada perang internal antara pembalap di dalam tim Ducati. Ia pun tak segan membandingkan tim Ducati dengan tim Yamaha. Jelas bahwa Ducati melaju sangat cepat, tetapi di sisi lain ada 8 pembalap di grid. Saya pikir pada titik tertentu akan ada perang internal antara pembalap dan akan sulit untuk dikendalikan. Johann Zarco harus secara imperatif menjauhkan diri dari perjuangan internal ini dan melakukan kesepakatan seperti yang telah dilakukan sejak awal. Adapun Quartararo, dia memiliki tim yang bagus, motor yang bagus, meski harus menyakitinya di beberapa balapan. Tetapi ada banyak sirkuit yang akan berpihak padanya, dan di mana dia harus menang jika ingin mempertahankan gelar. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.